Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley. Hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Eve. Oke, jadi drama ini Mai baru selesai tonton semalam ya, masih fresh banget diingatan. Dan setelah nonton drama ini, Mai tuh masih speechless ya. Sama beberapa menit sesudah nonton drama itu, Mai speechless. Pokoknya drama itu bikin Mai begini deh ya, pokoknya keren banget menurut Mai ya. Nah ini Mai buka lagi Web Asian Wiki ini sebagai referensinya Mai sebelum ngasih kamu drama review. Dan di sini ratingnya cuma 84 ya. Mai bingung kenapa ratingnya begini rendah. Kalau Mai kasih rating sih sebenarnya Mai mau kasih sekitar 89 atau 90 ya. Menurut Mai menarik banget nih drama ini. Jadi drama ini sebanyak 16 episode dan sudah selesai tayang pada bulan Juli yang kemarin. Dan sebenarnya genre drama ini sih tentang ini ya, perselingkuhan ya yang menjadi topik utamanya. Perselingkuhan dan balas dendam. Nah, jadi drama ini diperankan oleh So Ye Ji yang berperan sebagai Lee La-el. Jadi lead actress inilah yang membuat Mai nonton drama Eve, karena Mai sudah mengenal So Ye Ji dalam beberapa drama sebelum ini yang dia perankan, dan menurut Mai dia itu nggak pernah salah memilih skenario ya. Jadi drama yang dia perankan itu biasanya drama yang skenarionya bagus, high class lah pokoknya gitu ya. Nah jadi Mai nonton drama ini ketika tahu nama Yeji ada di sebagai lead aktrisnya. Oke, di sini So Ye Ji itu berperan sebagai Lee La-el. Nah, Lee La-el ini sebenarnya di awal cerita diceritakan dia ini anak berumur 15 tahun, remaja 15 tahun, dan ayahnya adalah seorang direktur lah ya, pemilik CEO bisa dibilang dari sebuah perusahaan yang namanya Gedix Semiconductor gitu ya. Nah, jadi cerita ini langsung intens ya. Dari sejak episode pertama itu si La-el itu menyaksikan bagaimana ayahnya disiksa supaya mau menandatangani perjanjian merger lah begitu ya. Jadi istilahnya perusahaan dia diambil alih, bukan merger lagi ya, diambil alih gitu oleh perusahaan yang namanya LY gitu. Dan ayahnya pun dituduh sebagai mata-mata bagaimana lah, pokoknya dia dituduh sebagai mata-mata apa, pokoknya Mai lupa ya. Intinya dia dituduh seperti itu dan dia dipaksa untuk menandatangani kontrak itu, mengambil alihan itu. Nah, tapi si ayahnya La-el ini tidak mau, dan akhirnya di depan mata La-el dan juga ibunya, ayahnya ini disiksa begitu. Nah, jadi itulah yang membekas di ingatan La-el ketika ayahnya disiksa begitu, dan akhirnya ayahnya pun ditemukan meninggal karena siksaan itu. Dan yang membekas juga di ingatan La-el adalah orang-orang yang menyiksa ayahnya. Dan ternyata ayahnya itu memberikan semua saham kepada La-el begitu, dan akhirnya mereka membutuhkan cap jempolnya La-el supaya perjanjian itu bisa lulus begitu. Ya akhirnya mereka pun memaksa La-el yang waktu itu masih remaja untuk diambil cap jempolnya, dan La-el ingat siapa saja yang sudah menyiksanya malam hari itu ya. La-el tersiksa, terluka begitu ya, dan akhirnya dia terpisah juga dari ibunya begitu. Ibunya ada di panti jompo, sedangkan La-el harus masuk ke rumah sakit karena dia menderita anoreksia dan juga anxiety yang parah ya. Dia sampai menyakiti dirinya sendiri. Nah, itu penyakit anxiety-nya La-el. Dan akhirnya La-el ketemu dengan, sebentar, nah cek dulu sini ya, ketemu dengan seorang yang bernama Jang Moon-ni. Dan dia ini ternyata nih Mai ada sedikit spoiler ya kalau kasih nama review ini, karena sulit nih membedakan line-nya ya. Jadi ada sedikit spoiler. Jadi Jang Moon-ni ini menjadi ibu angkatnya La-el, dan mereka berdua bekerja sama untuk menjatuhkan LY Group.
Jadi Jang Moon ini juga punya dendam tersendiri terhadap LY Group. Dendam apa itu? Kamu nonton sendiri dramanya dan cari tahu nanti ya. Jadi intinya Lael itu pura-pura menjadi putri angkatnya, dan ketika dia muncul lagi beberapa tahun kemudian, sekitar 10 tahun kemudian lah, umur dia 25 tahun gitu, dan dia sudah menjadi gadis dewasa yang anggun ya, yang benar-benar berbeda dari karakter dia sebagai Lee Lael gitu ya. Jadi dia memakai nama lain. Jadi nama dia adalah Kim Song Bin gitu. Dan dia akhirnya kembali ke Seoul untuk balas dendam. Mai tadi bilang kan, dia ingat dengan orang-orang yang menyiksa dia. Nah, that's it. Itu intinya ya. Jadi dia ingat orang-orang itu dan dia datang untuk balas dendam. Oke. 13 tahun malah di sini dibilangnya, dia mempersiapkan dirinya selama itu untuk merencanakan balas dendam. Ya, sudah ada plot di kepalanya gitu. Keren banget ya. Nah, salah satu targetnya tak lain tak bukan adalah Kang Yun Kyung yang diperankan oleh Park Byung Eun yang adalah CEO LY Group saat ini ya. Nah, si Kang Yun Kyung ini istrinya adalah seorang yang terkenal juga nih, dia ya anak orang kaya gitu ya. Dan kebetulan anaknya itu bersekolah di tempat anaknya si Kim Son Bin juga bersekolah gitu. Jadi sebenarnya bukan kebetulan ya, let's say Kim Son Bin ini sudah merencanakan segalanya kan. Jadi dia menikahi suami yang sebenarnya dia sudah rencanakan siapa suami itu ya. Dia sudah rencanakan juga di situ, dan suaminya itu punya anak dari istri pertama. Jadi Kim Son Bin adalah istri keduanya, dan anaknya itu bersekolah sama di TK tempat anaknya Kang Yun Kyung juga bersekolah di situ. Nah, istrinya Kang Yun Kyung bernama Han Sora yang diperankan oleh Yoo Song. Nah, jadi di situ saking bagusnya plotnya si Kim Son Bin alias Lee Lael ini, dia mendekati Han Sora dan bersedia menjadi istilah tangan kanannya dan merendah sedemikian rupa sampai Han Sora ini percaya dengan Kim Son Bin. Amazing kan? Nah, selain itu ada satu peran utama lagi di sini, yaitu So Eun Pyong yang diperankan oleh Lee Sang Yeok. Nah, si Eun Pyong ini tadinya adalah seorang pengacara begitu ya, dan dia bertemu Lael remaja, dan dia banyak menolong Lael waktu itu. Dia mengirimkan Lael ke Amerika, itu salah satunya karena Eun Pyong yang kirimkan gitu. Dan Lael itu jadi ingat pada Eun Pyong dan mau membalas budi gitu. Nah, 13 tahun kemudian ketemu lagi lah si Kim Son Bin dengan Eun Pyong. Dan pada awalnya dia denial ya, dia tidak mau mengakui kalau dia adalah Lael. Padahal Eun Pyong ada perasaan bahwa dia adalah Lael gitu. Kenapa bisa ada perasaan? Ternyata Eun Pyong sudah lama mencintai Lael. Keren banget ya. Jadi ketika dia bertemu dengan Kim Son Bin, dia jatuh cinta lagi dan dia punya perasaan kalau itu adalah Lael. Nah, kenapa Eun Pyong mau menolong Lael remaja? Jadi Eun Pyong ini adalah salah seseorang yang sangat dekat dengan ayah dan ibunya Lael ya, bisa dibilang. Dia ini menganggap mereka berdua sebagai ayah dan ibu angkat karena dia sudah tidak punya orang tua lagi juga, si Eun Pyong ini gitu. Jadi ketika Eun Pyong akhirnya tahu tentang dia sih tahu ya tragedinya Lael dan keluarganya gitu. Dan ketika Son Bin akhirnya mengaku bahwa dia adalah Lael, dia akhirnya memutuskan untuk membantu Lael ya. Jadi dia sebenarnya pada awalnya dia berpikir tidak ingin memiliki kuasa ya. Dia adalah seorang yang tidak ambisius. Tapi setelah dia tahu Lael kembali dan dia ingin membantu Lael dan balas dendamnya, dia akhirnya memilih untuk memiliki kekuasaan. Dan akhirnya dia menjadi sekretaris negara. Keren nggak? Keren nggak gitu Eun Pyong ya? Nah, jadi Lael, Eun Pyong dan juga Jang Moon itu bekerja sama untuk membuat plot supaya LY Group itu dijatuhkan ya. Jadi target mereka adalah Kang Yun Kyung, Han Sora, dan di LY Group itu ayahnya Kang Sora
siapa namanya itu, Kang Sora, Han Sora, ayahnya Han Sora, Han Panro, dan siapa ya itu tangan kanannya tuh, siapa namanya, sebentar, menyebalkan banget tuh orang ya. Oh, Kim Jong Chul, Kim Jong Chul ya. Jadi mereka lah orang-orang yang diingat oleh Lael yang menyiksa ayahnya dan juga menyiksa dia gitu ya. Nah, jadi sekali lagi Mai masih bingung kenapa ratingnya rendah di sini ya. Ya terlepas dari Yeji yang waktu itu punya skandal ya, Mai agak lupa nih skandalnya sampai kemana ceritanya kemarin. Tapi memang So Ye Ji sempat punya skandal sebelum dia syuting If ini. Tapi menurut Mai untuk plotnya memang plotnya sederhana sih, dibilang perselingkuhan ini bukan plot yang biasa ya, maksudnya bukan plot yang luar biasa. Di mana-mana sekarang banyak drama yang mengambil plot perselingkuhan gitu, balas dendam, biasa banget gitu ya. Tapi bagaimana si penulis ini bisa membuat dua inti sederhana dari plot itu, tapi ketika dia menuliskan detailnya ya menjadi drama ini, nah itulah yang Mai suka ya. Jadi terus terang ya, bukan pertama kali sih, tapi ini berbekas banget buat Mai ya, seorang lead aktris dari sebuah drama gitu ya, dia adalah antagonisnya. What? Oke, pemeran antagonis di sini antagonis juga ya. Let's say Kang Yoon Kyung, Han Sora. My goodness, Han Sora itu jahat banget guys, jahat banget. Han Panro kurang jahat apa coba? Dari episode pertama kamu bisa lihat dia jahat banget. Kim Jong Chol kurang jahat lebih apa lagi dia? Setelah menyiksa keluarganya Lael, terus kamu melihat sepak terjangnya nanti di drama ini, kamu sebel banget pasti ya. Nah, tapi lead aktris kita ini juga antagonis loh. Kaget kan? Siapa protagonisnya? Nyaris nggak ada ya. Mau bilang sebenarnya nyaris nggak ada protagonis. Sebenarnya ya oke, Lael antagonis sih, tapi nanti memang dia, maksudnya seantagonisnya dia itu tidak membunuh orang. Tapi yang pemeran antagonis di sini yang membunuh orang gitu ya. Nah, itulah yang membedakannya. Cuma di situ saja, tapi Lael bisa dibilang kejam ya. Dia juga menjalani kejahatannya dengan sangat sempurna gitu ya. Pokoknya mulus banget. Dia hampir ketahuan berapa kali, tapi dia selalu bisa lolos dari jebakan itu ya. Karena ya bantuan Ampyong dan juga bantuan dari Jang Muni gitu ya. Dia menurut Mai keren banget bagaimana si penulis membuat plot ini ya. Aduh, Mai sampai geleng-geleng. Pokoknya keren banget di sini ya. Dan yang membuat drama ini keren juga adalah acting para pemainnya yang nggak main-main ya. Jadi kalau So Ye Ji sih Mai sudah yakin sama kemampuan actingnya gitu ya. Tapi yang lain-lain ini Mai kayaknya belum pernah ketemu mereka, tapi actingnya juga keren-keren banget gitu ya. Saking antagonisnya aja sampai ngena banget lah, boleh dibilang gitu ya. Di sini seperti Han Panro nih yang diperankan oleh aktor senior John Kook Hwan. Wah, itu actingnya antagonisnya keren banget ya. Yang lebih keren lagi Kim Jong Chul ya, yang diperankan oleh Jong Hae Kyung. Ini lebih keren lagi acting jahatnya. Ketawa jahatnya itu masih kebayang di kepalanya Mai, saking ngerinya gitu ya. Oh my god. Oke, dan anak-anak di sini, Han Sora di sini punya anak dan juga si Lael punya anak angkat kan. Di sini anak-anak kecil ini actingnya juga bagus banget ya. Dan menurut Mai enggak ada deh yang actingnya enggak total di drama ini. Sampai pemain-pemain figurannya aja Mai mau akui ya, mau kasih tepuk tangan nih, keren-keren banget ya. Dan itu sih menurut Mai ya, kenapa Mai mau kasih drama ini rating setidaknya 89 atau 90. Oke, sebelum Mai loncat nih untuk membahas aktor dan aktris utamanya, ini sebenarnya ada satu cerita bukan satu cerita nih ya, salah satu plotnya adalah Han Sora itu berselingkuh dengan Moon Do-wan yang diperankan oleh Cha Ji Hyuk, yang sebenarnya adalah anak buahnya si ayahnya Han Panro gitu.
Tapi ketika mereka berselingkuh ini Mai nyesel banget sampai ke episode terakhir ternyata enggak ketahuan sama suaminya gitu ya. Aduh, coba ketahuan pasti seru banget adegannya gitu ya. Nah, jadi kisah perselingkuhan, balas dendam ya, dan kisah cinta yang sulit diwujudkan antara Lael dan Yoon Kyung. What? Mai, kamu kasih ini lagi ya, spoiler lagi. Iya, jadi Lael jatuh cinta dengan Yoon Kyung gitu ya. Tapi mereka adalah musuh. Bagaimana ini? Ya, Yoon Kyung adalah orang yang membuat, salah satu orang yang membuat keluarga Lael hancur. Tapi mereka jatuh cinta. Cinta yang tidak bersatu. Dan juga Han Sora yang menyatakan berkali-kali bahwa dia mencintai suaminya, Kang Yoon Kyung. Yang sebenarnya menurut Mai ketika Mai selesai nonton drama ini, itu bukan cinta melainkan ambisi menurut Maya. Ambisinya Sora terhadap Yoon Kyung ya hingga detik terakhir ya. Dan juga cinta So Eun Pyong terhadap Ilael yang menurut dia adalah cinta yang penuh pengorbanan. Keren banget kan? Yoon Kyung sama Eun Pyong akhirnya mereka menjadi rival gitu. Keren banget. Jadi drama ini banyak banget plot kecil di dalamnya gitu ya. Dan juga drama ini melibatkan tari Tango ya. Nah, ini menurut Mai, So Ye Ji pasti latihan Tango untuk beberapa lama tuh ya, untuk memerankan Ilael dalam drama ini. Keren banget dramanya. Kamu harus nonton deh. Drama perselingkuhan ini tidak biasa menurut Mai ya. Oke. So Ye Ji kelahiran tahun 90. Sudah cukup banyak movie yang dia perankan. Sudah mendapat award juga Most Popular Actress pada tahun 2021 ini ya. Oke, di drama sih Mai ketemu dia pertama kali di drama Hwarang di tahun 2016 sampai 2017 sebagai Princess Sukmyong. Nah, di sini dia masih figuran ya, maksudnya nggak banyak perannya. Masih ingat ya tentang dia. Setelah itu ketemu dia lagi di drama Lawless Lawyer di tahun 2018 sebagai Ha Jae. Nah, di sini dia sebagai lead female ya, bersama Lee Jun Ki. Mai nggak mungkin lupa drama ini ya. Dan setelah itu Mai terkesan sama dia, dan ketemu lagi dia di drama It's Okay to Not Be Okay di tahun 2020 sebagai Ko Moon Young. Jadi di sini sebenarnya dramanya main tonton karena Kim So Hyun ya. Kim So Hyun di drama ini, jadi main nonton dan main ingat lagi, oh ya ternyata di ini So Ye Ji yang di Lawless Lawyer gitu. Dan akhirnya di If Mai benar-benar tonton karena dia ada di drama ini ya di tahun 2022 sebagai Ilael dan Kim Son Bin. Jadi memang aktingnya di atas rata-rata banget ya. Kamu bisa lihat dia total banget, ekspresi dia di drama ini, acting dia ya. Kamu bisa lihat dan buktikan sendiri kalau kata-kata Mai itu enggak membual ya tentang dia ya. Ini keren banget So Ye Ji. Oke, dia belum ada upcoming drama. Mungkin kalau dia nanti ada upcoming dramanya mau nonton lagi ya. Karena terutama dia memerankan karakter yang intense. Mai suka banget So Ye Ji. Oke. Dan next ada Park Byung Eun ya, lahir pada tahun 1977. Movie-nya udah banyak banget. Ngomong-ngomong, Mai itu baru ketemu dia di movie Decibel ya di tahun 2022. Baru movie ini ya. Mai aja nonton di bioskop nggak sampai sebulan yang lalu ya, Decibel. Mai langsung kenal, loh ini kan yang di drama If, kata Mai gitu. Wow, ternyata dia lebih banyak berperan di movie gitu ya. Drama seriesnya cukup banyak juga. Coba Mai mau lihat ya, Mai pernah ketemu dia nggak sih di drama ya. Memang dia ternyata dia berperan di drama Ardal Chronicles di tahun 2019 sebagai Dan Byok. Ini figuran atau cukup banyak perannya ya, Mai agak-agak lupa nih ya. Tapi oke, Mai pernah ketemu dia di situ kalau begitu. Dan setelah itu nonton dia juga di drama Oh My Baby ya, sebagai Yoon Jae Young. Nah, mungkin di sini agak banyak ya di Oh My Baby. Ini Mai ingat ini drama Jang Nara gitu ya.
Dan setelah itu nonton dia lagi di drama If di tahun 2022 sebagai Kang Yun Kyung. Dan ternyata dia berperan di drama Alchemy of Souls di tahun 2022 sebagai King Kusong. Alchemy of Souls 2 ya ini kalau tahun 2022. Oke, berarti nanti Mai bisa tonton dia deh ya berarti ya. Oke. Mai jadi penasaran nih. Mai karena sudah ada di watching listnya Mai sih kalau Mai akan nonton Alchemy of Souls ya. Tentunya karena Mai udah nonton yang seri 1, tentunya yang sequelnya mau nonton ya. Apalagi ada Hong Min Yoon. Oke, Mai akan lihat dia di Alchemy of Souls perannya yang mana gitu ya. Dia flat banget ekspresinya ya, tapi cinta dia terhadap Ilael. Kamu harus nonton drama ini ya. Next, Yuson di sini berperan sebagai Han Sora. Gila, ini keren banget loh. Ternyata dia salah satu aktris yang cukup senior lah ya, kelahiran tahun 76 gitu. Actingnya wow, amazing. Movie-nya udah banyak banget, dramanya lebih banyak lagi gitu ya. Nah, Mai pernah ketemu dia nggak ya? Ternyata pernah ketemu dia di drama Clean with Passion for Now di tahun 2018 sampai 2019 sebagai Secretary Gwon. Sebenarnya bukan peran yang utama sih ya. Dan pernah ketemu dia juga di drama akhirnya ketemu dia di drama If ini ya, tahun 2022 sebagai Han Sora. Mai mau memuji aktingnya yang keren banget, yang total banget. Dari dia sebagai wanita konglomerat yang berkelas sampai akhirnya kejatuhannya ya, itu obsesinya terhadap Kang Yun Kyung, yang dia kira itu cinta dan ternyata dia hanya ambisius berobsesi, itu bukan cinta ya, tapi obsesinya untuk memiliki segala yang ingin dia miliki gitu ya. Itu tercermin banget dari sikap dan ekspresinya. Angkat jempol deh ya. Mau acungin jempol buat Yuson sebagai aktris yang memerankan Han Sora. Keren. Oke. Dan satu lagi nih, kurang banget ya drama kalau nggak ada eye candy-nya kan, eye candy. Jadi eye candy-nya di drama If ini ada Lee Sang Yeok yang berperan sebagai siapa tadi? So Eun Pyong ya. Mai pertama kali lihat dia ini langsung bilang wow, this guy gitu ya. Dia manis banget mukanya ya. Dan Sang Yeok kelahiran tahun 83 ya. 83 tapi mukanya Mai boleh bilang awet banget sih ya, awet banget. Dia kayak kelahiran tahun 90 atau gimana lah ya. Sudah berperan di berbagai movie juga, tapi drama seriesnya lebih banyak lagi. Wow, awards-nya nggak main-main loh. Tunggu ya. Dia dapat Best New Actor di drama A Little Love Never Hurts di tahun 2013, mendapatkan Excellent Actor di drama While You Were Sleeping di tahun 2017, drama Suzy ini ya, sama Jong Sok kan. Dan setelah itu Best Couple Award di drama Once Again, Netizen Award di drama Once Again, Excellent Actor di drama Once Again di tahun 2020, dan juga Excellent Actor di drama On the Verge of Insanity di tahun 2021. Yang Mai heran, Mai nggak begitu ingat dia ya. Apakah Mai nggak pernah nonton dia sebelumnya atau bagaimana sih ya? Sebentar. Iya, nonton dia di drama While You Were Sleeping, tapi Mai nggak inget dia jadi apa di situ ya. Kalau dia mendapatkan Excellent Actor, berarti perannya harusnya cukup banyak di drama ini ya. Mungkin pas Mai cari-cari fotonya nanti Mai ingat lagi gitu ya. Di tahun 2017 sebagai EU Bomb. Dan setelah itu langsung ketemu lagi dia di drama If di tahun 2022 sebagai So Eun Pyong. Dan dia ada upcoming project di tahun 2023 di drama Pure Boxer sebagai Kim Tae Yong.
Kayaknya Mai bakal nonton dia ininya, karena Mai terkesan dengan wajah manisnya. Dan selain itu juga aktingnya ya, aktingnya juga keren banget. Bagaimana dia mengekspresikan rasa cintanya terhadap Ilael, meskipun Ilael itu mencintai pria yang lain. Yang Mai agak sesalkan, dia di drama If ini agak kurang tersenyum ya, karena memang dia berperan sebagai seseorang yang di posisinya nggak enak ya, boleh dibilang gitu ya. Jadi bagaimana dia mau tersenyum gitu, keadaan tidak membuat dia bisa tersenyum gitu ya. Tapi Mai suka banget sama peran dia di drama ini sebagai So Eun Pyong. Dia membuat karakter itu hidup gitu ya, dan juga tentunya dengan wajah manisnya So Eun Pyong ya. Ini lucu ya komen orang, is this guy aging at all? Oke, ngomong-ngomong, Mai tadi masih penasaran, coba Mai lihat apa komentar netizen di Asian Wiki tentang drama If ya. Coba kita baca beberapa ya. Coba lihat di sini. Ada yang kecewa setelah menonton 5 episode. Kenapa? Ada yang jatuh cinta setengah mati ketika sudah meskipun baru berada di episode 11 katanya. Ya, kalau tidak suka dengan drama balas dendam, tidak usah nonton drama ini. Aduh, netizen yang ini ya. Mai jadi ikutan julid. Kalau menurut Mai ini endingnya memang ending yang Mai harapkan ya. Memang harus kayak gini. Maunya kayak gimana gitu ya. Nah, penasaran kah ending macam apa? Menurut Mai endingnya memang harus begini. Inilah yang terbaik ya. Aktingnya bagus, ada yang dibilang, dan banyak sekali bahan-bahan yang bisa dikembangkan di drama ini. Dan menurut Mai iya ya, jadi istilahnya drama ini tuh padat plotnya ya, jadi Mai suka. Jadi komennya nggak terlalu buruk sih menurut Mai di Asian Wiki itu ya. Predictable menurut Mai sih nggak, meskipun ini predictable ya, tapi penulis itu bisa membuat plot drama ini tuh kaya gitu ya menurut Mai di situ. Make up and costume were too much. Mereka orang kaya, konglomerat. Wajar ya. Endingnya kenapa? Endingnya bagus kok menurut Mai ya. Kalau Mai mau bikin ending yang lebih kejam harus ya. Jangan bercanda ya. Oke, sekali lagi Mai rekomendasiin drama If tentang perselingkuhan, balas dendam, dan segala macamnya. Intens banget sampai ke episode 16. Kamu perlu nonton drama ini. Oke, sampai di sini drama review Mai tentang drama If. Dan di watching list Mai sudah ada Pachinko, ada Work Later Drink Now, sudah ada season 2, tapi season 1 Mai belum nonton, jadi Mai akan coba nonton season 1 dulu nantinya. The Fabulous dan juga Alchemy of Souls season 2, Light and Shadow. Mai akan nonton itu ya. Dan juga ada drama ekstra kurikuler. Oke, Mai akan coba nonton satu persatu, dan begitu Mai selesai tonton dramanya, Mai akan kasih drama reviewnya ke kamu. Oke. Thank you buat kamu yang sudah pantengin drama reviewnya Mai, dan buat kamu yang suka dengan drama review Mai, jangan lupa nikahin jempol dan juga love kamu di videonya Mai, dan juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Jangan lupa kamu subscribe dan juga nyalain alarmnya supaya kamu tahu kalau Mai sudah keluarin video yang baru lagi buat kamu. Sampai ketemu lagi di the next K-drama review by Miley. Annyeong!